Halo teman-teman, bersama saya Almi Razna, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial input ISPT PPh Badan. Di sini saya sudah memiliki kasus dari PT Tiga Roda, dan di sini saya juga sudah memiliki laporan laba rugi komersial PT Tiga Roda, dan saya sudah melakukan rekonsiliasi fiskal juga. Lalu saya mendapatkan laba neto sebesar 187.140.000, dan saya juga sudah menghitung PPh terutangnya melalui PKP fasilitas 31E dan PKP non fasilitas, sehingga ditemukan PPh lebih bayar sebesar Rp29.710.750. Lalu selanjutnya kita akan memulai input ISPT-nya. Pertama-tama kalian membuka dulu aplikasinya, lalu akan muncul tampilan untuk connect to database seperti ini. Lalu kita memilih database mana yang akan kita pilih. Di sini saya akan memilih database ini. Lalu klik OK. Dan kita masukkan username administrator dengan password 123. Lalu kita pencet OK. Pertama-tama saat sudah masuk ke dalam aplikasinya, sudah masuk ke dalam database, kita pilih utility, menu utility, lalu profil wajib pajak untuk mengisi wajib pajak. Kebetulan di kasus saya saat ini nama wajib pajaknya adalah PT Tiga Roda, lalu beralamat di Jalan Perum Indah dengan KLU 3220 dan non BUT jenis wajib pajaknya. Kolom yang bertanda bintang seperti nama wajib pajak, KLU, dan jenis WP harus diisi, tidak boleh dikosongi. Lalu halaman kedua terdapat nama pejabat penandatangan, karena pada kasus saya tidak diberi keterangan tentang siapa pemilik perusahaan dan siapa nama kuasa penandatangannya, jadi kita cukup mengisi nama pejabat penandatangan. Di sini saya sendiri Almira sebagai direktur dengan NPWP 66 sekian. Lalu untuk teman-teman yang merasa bahwa terjadi salah penulisan, teman-teman dapat mengubah data yang sudah diisi dengan pencet menu ubah, lalu dapat merubah sesuai dengan penulisan yang benar. Apabila sudah benar, teman-teman langsung klik menu simpan ini. Oh ya teman-teman, bisa kita lihat pada kolom NPP wajib pajak, nomornya berwarna abu-abu, dan itu berarti kita tidak dapat merubah NPWP wajib pajak. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati saat pertama kali memasukkan NPWP wajib pajak. Karena apabila terjadi kesalahan saat pertama kali memasukkan NPWP, teman-teman harus membuat database baru dan mengisi profil yang baru juga. Di sini bisa langsung kita simpan. Lalu apakah data tersebut akan disimpan? Yes. Lalu setelah mengisi profil wajib pajak, kita langsung ke menu program, buat SPT baru. Dan di sini kasus saya SPT-nya tahun 2018. Jadi kita langsung cari tahun pajak 2018 dan buat ESPT. Karena di sini saya sudah membuat ESPT-nya, jadi tinggal klik menu program dan cari buka SPT yang ada. Lalu kita pencet dan kita buka. Di OK. Ini sudah terbuka ESPT yang tahun 2018. Lalu langsung saja kita mengisi lampiran-lampiran dari SPT PPh Badan. Di sini ada lampiran khusus yang berisi daftar cabang, daftar penyusutan, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, daftar fasilitas penanaman modal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, dan kredit pajak luar negeri. Pada kasus yang saya kerjakan, tidak terdapat keterangan daftar cabang, daftar penyusutan, dan lain-lain yang ada di lampiran khusus. Jadi langsung saja kita melihat lampiran. Ini lampiran juga ngisinya dari formulir 6 dulu. Dan kebetulan kasus saya juga tidak tertera keterangan tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Jadi formulir 6 ini dapat kita lewati. Lalu langsung mengisi formulir 5. Formulir 5 ini berisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Jadi ini susunan pengurus dan komisarisnya teman-teman bisa sesuaikan dengan yang tertera pada kasus.
Untuk menambah daftar pemegang saham baru, kita bisa klik tombol baru di sini. Lalu nanti mengisikan nama, alamat, NPWP, jumlah disetor, jumlah model disetor penuh, dan dividen. Karena ini saya sudah mengisi dan jumlah modal disetor penuhnya sudah 100%, jadi apabila saya mencet tombol baru ini sudah tidak bisa. Tertera pesan error, jumlah modal disetor sudah sama dengan jumlah modal disetor penuh, sehingga tidak boleh memasukkan data lagi. Kita pencet OK. Lalu setelah selesai mengisi daftar pemegang saham, kita lanjut ke bagian B, mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini juga diisi sesuai dengan keterangan pada kasus. Sama seperti mengisi daftar pemegang saham, kita bisa memencet tombol baru yang ada di sini, lalu mengisi NPWP, nama pengurus atau komisaris, alamat, dan jabatan. Di sini sudah ada beberapa pilihan jabatan, dan apabila pilihan jabatannya tidak tertera di sini, kita dapat menambahkan jabatan baru dengan klik tombol titik 3 yang ada di sini, lalu mengisi baru, nih kode jabatan 7, nama jabatannya apa yang ingin diisi, dan disimpan. Lalu nanti dia akan keluar di sini, muncul di pilihan ini. Sudah, setelah mengisi lampiran 5, kita dapat pindah ke lampiran 4 tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Pada kasus saya, penghasilan yang dikenakan PPh final halaman 1 ini terdapat penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan dan diskon SBI. Di laporan laba rugi PT Tiga Roda sudah tertera, terdapat di sini. Akan saya beri warna kuning biar terlihat. Lalu ada juga imbalan jasa konstruksi. Karena PT Tiga Roda merupakan perusahaan jasa konstruksi, jadi penghasilan yang diperoleh dari usahanya merupakan PPh final. Di sini sudah tertera peredaran usaha jasa konstruksinya sebesar 3.450.000.000. Akan saya beri tanda juga. Lalu setelah itu kita tulis tarifnya. Untuk tarif bunga deposito sebesar 20%. Jadi ini langsung nanti otomatis terisi 3 juta. Coba kita isi 20 ya. Lalu di enter. Keluar angka 3 juta secara otomatis. Begitu juga yang penghasilan dari jasa konstruksi. Kebetulan karena PT Tiga Roda di kasus saya terdapat keterangan bahwa PT Tiga Roda ini merupakan kelas menengah, jadi tarifnya memakai yang 3%. Lalu apabila sudah, kita bisa melihat ke halaman 2. Halaman 2 berisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di kasus saya kebetulan tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi bisa kita tutup lampiran 4-nya. Apakah data akan disimpan? Ya, data berhasil disimpan. Lalu kita berpindah ke lampiran 3. Lampiran 3 adalah kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri ini berisi PPh 22, 23, dan 26. Bila kita ingin menambahkan, bisa pencet tombol baru, lalu kita pilih PPh apa yang akan kita masukkan. Karena pada laporan laba rugi PT Tiga Roda sudah tertera bahwa terdapat pendapatan sewa alat berat sebesar 175 juta dan pendapatan sewa alat berat termasuk ke dalam PPh pasal 23. Jadi di sini kita pilih PPh pasal 23. Lalu cara pembayarannya dipungut pihak lain, nomor bukti potong, lalu nanti juga mengisi jenis penghasilan. Karena di sini pendapatan sewa alat berat, jadi penghasilannya sewa dan penghasilan lain sehubungan dan penggunaan harta. Lalu jumlah penghasilan brutonya 175 juta, kita isi. PP yang dipotong atau dipungut, tarif sewa alat berat sebesar 2%, jadi 2% dari 175 juta adalah 3.500.000. Lalu tanggal bukti potongnya berapa? Tanggal berapa?
Dan di sini ada NPWP pemotong atau pemungut. Untuk NPWP pemotong atau pemungut, kita terlebih dahulu mengisi datanya di titik 3 ini. Kebetulan di sini saya sudah menambahkan daftar pemotong. Apabila datanya masih baru, kalian bisa klik baru dan menambahkan di atas ini. Karena ini saya sudah ada, jadi tinggal di checklist lalu pilih. Sudah, apabila sudah selesai pengisiannya, kita pencet simpan. Dan di sini saya sudah mengisi PPh 23 sebesar 3.500.000. Selanjutnya kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, untuk perincian bebannya sendiri, kita bisa menyesuaikan dari laporan laba rugi PT Tiga Roda ke dalam keterangan yang terdapat di sini, seperti gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Karena di sini di laporan laba rugi terdapat 2 gaji, yaitu beban gaji yang terdapat pada beban operasi dan beban gaji staf penjualan pada beban administrasi. Jadi di sini kita bisa tambah 2 beban gaji terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam sini. 940.700.000 ditambah 540.140.000, hasilnya 1.480.840.000. Lalu setelah selesai mengisi lampiran 2, apakah data akan disimpan? Ya. Di sini tertera pesan error, jumlah biaya penyusutan dan amortisasi tidak sama dengan jumlah penyusutan komersial ditambah jumlah amortisasi komersial. Biaya penyusutan dan amortisasi sama dengan 575.200.000. Jumlah penyusutan komersial ditambah jumlah amortisasi komersial sama dengan 0. 0 karena saya tidak mengisi lampiran khusus yang tentang penyusutan. Karena di kasus juga tidak tertera penyusutan dari PT Tiga Roda. PT mohon maaf, maksud saya penyusutan harta dari PT Tiga Roda. Jadi langsung saja kita simpan datanya, lalu menuju ke lampiran 1. Lampiran 1 ini berisi penghasilan-penghasilan yang diterima oleh PT Tiga Roda. Peredaran usaha 8.450.000. Ini dapat kita lihat melalui peredaran usaha jasa ditambah peredaran usaha dagang. Jadi 8.450.000. Lalu harga pokok penjualan sebesar 7.147.200.000 ini berasal dari lampiran 2. Coba kita cek lampiran 2-nya. Lampiran 2-nya sebesar ya 7.147.120.000. Jadi beban-beban yang kita cantumkan pada lampiran 2 otomatis masuk ke dalam lampiran 1. Lalu penghasilan dari luar usaha pada laporan laba rugi dijelaskan bahwa terdapat pendapatan sewa alat berat dan pendapatan bunga deposito 175 juta dan 15 juta, jadi di total sebesar 190 juta. Lalu terdapat juga nomor 4, penghasilan dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. PPh yang dikenakan PPh final itu penghasilan yang dari peredaran usaha jasa konstruksi sebesar 3.450 ditambah pendapatan dari bunga deposito sebesar 15 juta. Diperoleh jumlah 3.465 juta. Lalu selanjutnya kita ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini ada penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif itu tinggal disesuaikan saja dengan pos-posnya dan nominalnya. Negatif juga demikian. Lalu kita selanjutnya sudah kita pencet simpan, lalu selanjutnya menuju ke menu induk. Ke menu induk, kita mengisi kantor akuntan publiknya, lalu NPWP, siapa akuntan publiknya, dan NPWP-nya juga berapa. Lalu pada bagian A sampai C ini sudah otomatis. Sebentar, kita lebarkan dulu. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman, yang berwarna pink ini otomatis. Terus yang nomor 4, ini kita pilih yang C, kita checklist yang C, tarif PPh pasal 31E ayat 1 menghitung sendiri. Jadi sesuai dengan perhitungan yang saya telah buat di Excel,
PPh terutangnya sebesar 33.789.250. Kita masukkan 33.789.250 ke dalam sini. Kita hapus dulu. 33.789.250. Lalu kita enter. Yang bawah sudah otomatis semua, sehingga di bagian C terdapat PPh yang lebih bayar 29.710.750. Sudah sama ya teman-teman dengan penghitungan yang sudah saya hitung pada Excel. Lalu di bagian E terdapat keterangan PPh final yang harus kita bayar, dan di bagian H ini lampiran-lampiran. Karena kita tidak ada penghitungan kompensasi fiskal, jadi ini bisa dihilangkan saja checklistnya. Lalu untuk tanggal lapor SPT, karena ini merupakan PPh badan, jadi tanggal lapornya paling akhir tanggal 30 April 2019. Di sini kita isi 30/04/2019. Lalu kita simpan. Setelah dari induk, kita ke SSP. Nah, bisa teman-teman lihat kalau di SSP ini, SSP-nya kosong karena PPh-nya lebih bayar. Jadi apabila PPh-nya kurang bayar, maka di SSP ini akan tertera isi pajak yang harus kita bayar, yang harus dibayar. Karena pada kasus saya PPh-nya lebih bayar, jadi SSP-nya kosong. Lalu selanjutnya, setelah sudah selesai, kita pilih menu SPT Tools dan lapor data SPT ke KPP. Kita pilih dulu tahun pajaknya, karena kasus saya adalah tahun pajak 2018. Jadi kita tampilkan yang 2018, lalu kita pilih. Dan di sini ada keterangan jumlah PPh kurang atau lebih bayarnya 29 juta. Kita juga bisa memindah file, tempat file saya simpannya di ESPT PPh badan. Lalu saya pencet create file. Lalu muncul pesan data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Oke. Dengan demikian, ISPT PPh badan telah selesai dibuat. Sekian penjelasan tutorial input ISPT PPh badan dari saya. Semoga bermanfaat.